Om Swastiastu, salam. Salam harmoni. Kami akan membahas subbab 1.3 tentang teorema limit. Perkenalkan, nama saya Igusti Putrangga Aditya Putra dengan NIM 22151001. Perkenalkan, nama saya Gabriel Tenan Purba dengan NIM 22151101044. Perkenalkan, nama saya Victor Brian Pasaribu dengan NIM 2215101018. Baik, teorema yang pertama yaitu teorema A. Misalkan ada bilangan N merupakan bilangan positif, K adalah konstanta, serta F dan G adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di C. Maka teorema yang pertama yaitu limit X mendekati C, K sama dengan K. Yang kedua, limit X mendekati C, X sama dengan C. Yang ketiga, limit X mendekati C, KF dalam kurung X sama dengan K, limit X mendekati C, Fx. Ya. Baik, yang keempat adalah bentuk limit fx plus gx dengan x mendekati c akan sama dengan limit fx x mendekati c ditambah limit gx x mendekati c. Berikutnya di nomor 5, limit fx min gx dengan x mendekati c. Nah, di sini sama dengan limit fx x mendekati c dikurang limit gx dengan x mendekati c. Nah, berikutnya di nomor 6, bentuk dari limit fungsi fx dikali gx dengan x mendekati c sama dengan limit fx dengan x mendekati c dikali limit gx dengan x mendekati c. Oke, selanjutnya nomor 7 yaitu limit x mendekati c fx per gx sama dengan limit x mendekati c fx per limit x mendekati c gx. Asalkan limit x mendekati c gx tidak sama dengan 0. Yang kedelapan, limit x mendekati c fx pangkat n sama dengan limit x mendekati c fx tutup kurung pangkat n. Yang ke-9, limit x mendekati c akar fx sama dengan akar limit x mendekati c fx. Asalkan limit x mendekati c fx lebih dari 0 ketika n-nya genap. Yang selanjutnya yaitu teorema B, yaitu namanya teorema substitusi. Jika f fungsi polinomial atau fungsi rasional, maka limit x mendekati c, fx sama dengan fc. Asalkan fc terdefinisi dalam kasus fungsi rasional, ini bermakna bahwa nilai penyebut pada c tidak 0. Berikutnya ada teorema C. Teorema C ini berbunyi jika fungsi x sama dengan fungsi gx untuk semua x di dalam satu interval terbuka yang mengandung bilangan c terkecuali mungkin pada bilangan c itu sendiri, dan jika limit fungsi gx di mana x mendekati c ada, maka limit fungsi fx di mana x mendekati c ada, dan limit fungsi fx x mendekati c sama dengan limit gx x mendekati c. Baik, teorema yang terakhir teorema D atau yang sering disebut dengan teorema Apit. Misal f, g, dan h adalah fungsi yang memenuhi fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx untuk semua x dekat c terkecuali mungkin pada c jika limit x lebih dekat ke c, fx sama dengan limit x lebih dekat ke c, hx sama dengan L. Maka limit x mendekati c adalah gx sama dengan L.
Selanjutnya yaitu pembahasan soal. Untuk soal pertama yaitu limit X mendekati akar 2, buka kurung 2X pangkat 2 tambah 1, 7 dikali 7X pangkat 2 ditambah 13. Menggunakan teorema 6, sehingga menjadi limit X mendekati akar 2, 2X pangkat 2 tambah 1 dikali limit X mendekati akar 2, 7X pangkat 2 tambah 13. Kemudian menggunakan teorema 4 dan 3 menghasilkan 2 lim X pangkat 2 tambah lim 1 dikali 7 lim X pangkat 2 tambah lim 13. Lalu menggunakan teorema 8 menghasilkan 2 buka kurung limit X mendekati akar 2X dipangkatkan 2 lalu dikali 7 limit X mendekati akar 2 X pangkat 2 ditambah 13. Kemudian menggunakan teorema 2 menjadi 2 akar 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 7 dikali akar 2 pangkat 2 ditambah 13. Jadi 5 kali 27 yang hasilnya 135. Oke, yang soal kedua yaitu limit X mendekati 2, X pangkat 2 min 3. Menggunakan teorema 5 dan 1 menghasilkan limit X pangkat 2, X mendekati 2 dikurang limit X mendekati 2, 3, lalu menggunakan teorema 8 menghasilkan 2 pangkat 2 dikurang 3 yang hasilnya 4 kurang 3 yang hasilnya 1. Baik, untuk soal berikutnya, Bagus. limit X mendekati 0 dalam kurung 2X plus 1 kali X min 3. Di sini, limit X mendekati 0, kita menggunakan metode yang ke-6. Dipecah berarti limit X mendekati 0, 2X tambah 1 kali limit X mendekati 0, X min 3. Lalu menggunakan teorema 1 dan 2, maka dipecah menjadi limit X mendekati 0, 2X plus limit X mendekati 0, 1 kali dalam kurung limit X mendekati 0 sama dengan X minus limit X mendekati 0 sama dengan 3. Jadi 2 kali 0 tambah 1, jadi 1. 1 kali 0 kurang 3, jadinya min 3. Oke, soal berikutnya. Limit 3X min 1. Limit X mendekati 2, 3X minus 1. Jadi, menggunakan teorema 5 dan 1, limit 3X minus limit X mendekati 2, 3X kali limit X mendekati 2, 1. Lalu menggunakan teorema ketiga yaitu 3 limit X mendekati 2X minus limit X mendekati 2, 1. Jadinya 3 kali 2 min limit X mendekati 2 sama dengan 1. Maka teorema 1 itu 6 kurang 1 sama dengan 5. Berikutnya soal nomor 9. Pada soal nomor 9, tulis bahwa limit fungsi 2T pangkat 3 ditambah 15 dipangkatkan 13 dengan T mendekati min 2. Jawabannya, kita tulis ulang soalnya di sini, dan kita menggunakan metode 3 dan 5. Yang asalnya seperti ini menjadi 2 lim T pangkat 3 dengan T mendekati min 2 ditambah lim 15
T mendekati min 2 dan dipangkatkan 13. Lalu kita menggunakan metode ke-8 menjadi 3, jadi yang pangkatnya asalnya di dalam jadi keluar, 3 dikali limit T mendekati min 2 dipangkatkan 3, ditambah dengan limit 15, dengan T mendekati min 2, dipangkatkan 13. Lalu kita menggunakan metode 1 dan 2, yaitu menjadi bentuk 2 dikali min 2 dipangkatkan 3, ditambah 15, lalu dipangkatkan 13, dan hasilnya adalah min 1. Oke, berikutnya soalnya adalah limit fungsi 5x plus 3 dengan x mendekati 1. Jawabannya akan menjadi seperti berikut. Dengan metode 5 dan 1, kita merubah bentuk ini menjadi limit 5x dengan x mendekati 1 ditambah limit 3 dengan x mendekati 1. Lalu dengan metode 3, kita yang asalnya di dalam 5-nya menjadi keluar, menjadi 5 dikali limit x dengan x mendekati 1 ditambah limit 3 dengan x mendekati 1. Terakhir, kita menggunakan metode 1 dan 2 menjadi limit x dengan x mendekati 1 akan menjadi 1, lalu ditambah dengan limit 3 dengan x mendekati 1 akan menjadi 3. Hasilnya menjadi 5 tambah 3, dan akhirnya menjadi 8. Baik, sekian presentasi dari kami. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.